Ya, ketemu lagi bersama Kang Dani dalam pelajaran bahasa Inggris kita kali ini. Di sini saya akan memberikan beberapa tips dan triks untuk Anda bagaimana caranya Anda bisa memahami tenses dengan benar tanpa Anda merasa jenuh dan bosan. Dan di sini saya akan memberikan beberapa alat atau istilahnya yang ada dalam bahasa Inggris ya, seperti misalkan apa itu present, apa itu past, future, subject, kemudian noun, kemudian adverb, lalu verb dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus Anda pahami satu persatu. Ini kuncinya ya. Kalau Anda tanpa memahami ini alat yang tidak terlalu banyak ya, mungkin hanya 8 macam, maka Anda akan sulit untuk memahami tenses itu. Nah, makanya saya akan memberikan beberapa tips untuk Anda supaya Anda bisa memahami tenses dengan mudah. Selanjutnya, maka pahami dulu apa yang akan saya sampaikan ini. Terima kasih. Ya, pertama yang harus Anda pahami dan Anda ingat-ingat itu adalah tenses ya. Tenses dibagi dalam 3 waktu. 1 present, 2 past, 3 future. Present itu adalah yang menjelaskan suatu pekerjaan, peristiwa di masa sekarang. Misalkan Anda sedang menyaksikan video ini, maka Anda akan mengatakan saya sedang nonton video. Atau misalkan Anda sekarang sedang makan, maka Anda akan mengatakan I am eating ya, atau Anda sedang makan. Atau misalkan Anda seorang pelajar, maka Anda akan mengatakan I am a student ya. Ya, jadi menceritakan tentang peristiwa sekarang. Ingat, present adalah sekarang. Yang ketiga adalah past atau masa lalu yang sudah lewat. Misalkan Anda kemarin pergi ke Bandung, Anda mungkin 1 jam yang lalu berolahraga, Anda mungkin 1-2 jam yang lalu sudah makan. Nah, maka suatu peristiwa atau pekerjaan yang sudah masa lalu, maka itu masuk ke dalam past. Ya. Selanjutnya, future. Future adalah suatu pekerjaan yang akan dilakukan ya oleh Anda. Bisa Anda melakukannya besok, atau bisa juga Anda melakukannya seminggu yang akan datang, sebulan yang akan datang, atau 1 tahun yang akan datang. Jadi sesuatu pekerjaan atau peristiwa yang akan datang, maka Anda masuknya ke dalam future ya. Jadi sekali lagi, tenses itu dibagi dalam 3 ya. Waktu present yaitu sekarang, waktu past yaitu waktu yang sudah lewat, yang ketiga adalah waktu future atau waktu yang akan datang. Nah, ini yang harus Anda ingat-ingat ya, yang harus bisa Anda bedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, juga dalam present nanti akan dibagi lagi dalam beberapa tenses. Misalkan ada present continuous tense, present perfect tense, present tense, dan sebagainya. Kemudian past juga dibagi dalam 4 tenses. Misalkan ada past tense, ada past future tense, ada past perfect tense, dan sebagainya. Nah, demikian juga future. Itu dibagi lagi dalam beberapa bagian. Ada future tense, ada future continuous tense, ada future perfect continuous tense, dan sebagainya. Dan nanti akan kita bahas di depan. Ya, selanjutnya yang harus Anda pahami di sini adalah pola kalimat atau sentence, yaitu terdiri dari 1 subjek ya. Subjek adalah kata ganti untuk orang atau benda atau hewan yang melakukan suatu pekerjaan atau tindakan ya, yang disebut juga dengan subject pronouns, yaitu I untuk saya, you untuk kamu, we untuk kami, they yaitu mereka, he dia untuk laki-laki, she dia untuk perempuan, dan it sebagai kata ganti benda atau hewan. Nah, Anda harus paham posisi kalimat, suatu kalimat di sini yaitu subjek ya, sebagai kata ganti. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua verb ya. Verb yaitu kata kerja. Verb atau kata kerja dibagi dalam beberapa bagian, yaitu ada to be yang disebut dengan kata kerja bantu, regular verb yaitu kata kerja yang berubah, dia beraturan, misalkan hanya ditambahkan i dan huruf i atau huruf d di belakangnya. Yang ketiga adalah irregular verb yaitu kata kerja yang berubah tapi tidak beraturan. Nah, dari ketiga macam verb tersebut memiliki bentuk verb ke-1, verb kedua, dan ketiga.
Nah, ke depan ini akan saya bahas apa itu to be dan bagaimana itu regular verb, irregular verb, ya, kata kerja ke-1, kedua, ketiga. Nanti akan kita jelaskan pada penjelasan berikutnya. Ya, nomor 3 adalah objek, ya, adalah kata ganti orang atau benda yang terkena satu tindakan atau sasaran. Objek biasanya letaknya setelah verb atau kata kerja. Contoh misalkan saya memukul dia, laki-laki, ya. I beat him. Jadi kita tidak mengatakan I beat he, tapi I beat him. Ya, him di sini adalah objek, ya, yang menjadi sasaran atau yang disebut dengan objek pronouns, ya, seperti me yaitu dari I, you dari you, objek us asalnya dari we, them asalnya dari they, objek him asalnya dari he, begitu pula her asalnya dari she, dan it asalnya dari it. Demikianlah objek yang kita pahami, ya, untuk posisinya setelah verb. Nomor 4 selanjutnya noun. Noun adalah kata benda, posisinya bisa sebagai subjek atau objek tergantung situasi kondisinya. Nah, noun ada beberapa bagian, ya. Yang pertama adalah singular atau kata benda tunggal, seperti a book atau sebuah buku, a car sebuah mobil, a cat sebuah atau seekor kucing, an umbrella sebuah payung. Kedua adalah plural. Plural adalah kata benda yang jumlahnya lebih dari satu, seperti books, buku-buku itu lebih dari satu, atau two cats, dan man, laki-laki, dan itu semua lebih dari satu. Misalnya countable noun adalah jumlah benda yang bisa dihitung. Yang kelima adalah adjective atau kata sifat, ya, seperti good, bad, lazy, beautiful, handsome. Yang keenam adalah adverb. Adverb adalah kata bantu yang berfungsi untuk menginformasikan tentang verb atau adjective, seperti clear, bersih, clearly dengan bersih, quick, cepat, menjadi quickly yaitu dengan cepat, careful, hati-hati, kemudian menjadi carefully dengan hati-hati. Nah, adverb di sini adalah seperti clearly, quickly, and carefully, ya. Nah, untuk mengingat kembali pelajaran kita yang baru saja kita pelajari, saya akan mengambilkan satu kesimpulan. Jadi yang harus Anda pahami dan harus Anda kuasai baik-baik agar Anda bisa menguasai tenses, yaitu satu, ini alat, ya, dan ini adalah rumusannya. Alat yang harus Anda pahami adalah 1. Present, 2. Past, 3. Future, 4. Subject, 5. Verb, 6. Noun, 7 adjective, dan 8 adverb. Nah, Anda harus pahami dan kuasai ini. Dan nanti Anda akan membedakan atau bisa memposisikan kira-kira ini dalam kalimat present, past, atau future. Apakah ini subject, apakah ini bentuknya verb atau noun, ya. Nah, sekali lagi coba Anda pahami dan Anda pelajari kembali pelajaran yang baru saja kita pelajari sampai Anda paham. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Anda. Bye.